Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di wisata Pantai Sukamade. Nah, sebelum memulai perjalanan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Agar wisatawan menyayangi saya, maka saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Destania Diana Fitri. Di sini tugas saya akan memandu kakak-kakak dan adik sekalian untuk menjelajahi Pantai Sukamade ini. Nah, sebelum menjelajah, agar perjalanan kita bermanfaat dan berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau boleh tahu, saya karena kakak sudah kenal nama saya, boleh kan saya kenal sama kakak-kakak dan adik juga? Boleh. Boleh. Kalau kakak siapa namanya? Nama saya Nur. Oh, Nur. Kalau kakak? Aziza. Kalau adik? Kevin. Adik yang ganteng sendiri ini. Kak penjelajah ya, Adik ya? Kak, dari mana Kak? Dari Lumajang. Dari Lumajang. Kakak? Dari Jember. Kakak dari mana, Ini adik? adik saya ini, Oh, dari Jember. dari Jember juga. Ini langsung ke Pantai Sukamade atau sudah keliling-keliling tadi? Langsung ke sini. Oh, langsung memang ke sini tujuannya. Penasaran. Oh, penasaran sama penyu. Ya. Alah. Kan di sini banyak penyunya, jadi Iya, penasaran. betul sekali Kak. Di sini itu konservasi penyu pertama kali yang ada di Banyuwangi. Nah, sebelum lebih lanjut untuk mengenal Sukamade, saya akan menceritakan terlebih dahulu sejarahnya Pantai Sukamade ini. Nah, dulu itu Pantai Sukamade ini ditemukan pertama kali itu oleh kolonial Belanda pada tahun 1927. Dan setelah itu banyak sekali orang-orang yang nakal ya, ambil telur penyu, terus naik di atas penyu. Bahkan orang-orang tersebut gimana, nggak ada rasa kasihan. Itu penyu yang mendarat ke laut itu mereka dinaiki penyunya. Jadi gimana ya, kalau nggak dilindungi kan kasihan ya, penyunya nanti bisa-bisa punah kan. Nah, pada tahun 1972 penyu-penyu ini mulai dilindungi dan masuk ke dalam wisata hutan lindung. Jadi agar ada perlindungan lah buat penyu-penyu ini pada tahun 1972. Namun masih saja banyak beberapa orang yang nakal yang masih ada aja yang ngambil telur penyunya. Nah, lalu pada tahun 1979, nah pada tahun ini juga masih banyak sekali Kak yang nakal-nakal, tapi sudah mengurangi masih dikit-dikit. Lalu pada tahun 2010 penyu-penyu ini dilindungi oleh UPKP. UPKP itu apa sih? UPKP itu kepanjangannya Unit Pengelolaan Konservasi Penyu. Pada saat itu, setelah adanya konservasi penyu, wisatawan mulai sadar bahwa telur-telur penyu itu tidak boleh diambil. Biasanya kan ada yang langsung diminum, bahkan ada juga, jadi banyak sekali lah katanya sih buat penyakit gitu ya. Namun kan tidak boleh ya Kak ya, namanya itu harus dilindungi kan, takutnya punah juga. Nah, setelah mengenal sejarahnya, saya akan menjelaskan apa aja sih penyu yang ada di Pantai Sukamade ini. Di Pantai Sukamade sendiri itu ada 4 penyu ya Kak ya. Yang pertama itu ada penyu hijau, lalu ada penyu selengkrah, ada juga penyu sisik, dan ada juga penyu belimbing. Nah, perlu diketahui penyu belimbing ini beratnya itu mencapai 700 kg loh Kak. Bisa dibayangkan 700 kg itu seperti apa besarnya. Tapi di sini yang sering mendarat ke Pantai Sukamade ini adalah jenis penyu hijau. Jadi kalau penyu belimbing itu mendaratnya hanya beberapa tahun sekali aja ke Pantai Sukamade. Tapi kalau penyu hijau itu hampir setiap malam mendarat ke Pantai Sukamade ini. Kalau kenapa sih dinamai penyu belimbing? Karena itu ya Kak, di di cangkangnya itu terdapat kayak anunya belimbing Kak. Bentuknya seperti belimbing, makanya dinamakan penyu belimbing. Nah, penyu belimbing sendiri itu sangat jarang loh Kak. Tempat Sukamade ini beruntung sekali didatangi oleh penyu belimbing. Konon katanya banyak orang-orang sekitar yang mengira kalau penyu belimbing ini penyu yang mendatangkan keberuntungan. Jadi mitosnya di masyarakat itu seperti itu Kak. Nah, nanti kan Kakak sekarang pagi ya kesini ya. Ya. Nah, kalau mau lihat penyu, mau nggak lihat kalau
penyu lagi bertelur. Boleh. Nah, kakak harus menginap dulu di homestay yang ada di sini karena penyu bertelur itu mulai jam 19.30 dan kembali ke laut pada pukul 1 malam. Jadi kakak harus menginap terlebih dahulu jika mau melihat proses penyu bertelur. Nah, telur penyu itu sekali mereka bertelur itu bisa menghasilkan 80 hingga 150 telur loh kak. Banyak sekali. Nah, kalau di Sukamade ini atau di tempat-tempat yang lain, pada saat penyu bertelur itu tidak boleh ada penerangan sama sekali. Jadi penyu itu butuh ketenangan, nggak boleh rame. Jadi kita bisa melihat, tapi tidak boleh membawa alat pencahayaan apapun, nggak boleh berisik juga. Nah, setelah penyu itu bertelur, kami semua pengelola itu mengambil telur dan menghitung. Setelah kita hitung, langsung dibawa ke tempat penangkaran yang ada di depan homestay. Jadi setelah diambil, dihitung telurnya langsung kita bawa ke tempat penangkaran. Jadi di situ kita tahu berapa telur yang menetas nantinya. Berarti nggak semua menetas. Enggak kak, untuk penetasan telur itu kak, kemungkinan itu hanya 1-20% saja yang berhasil menjadi tuki. Jadi dari 150 telur itu kemungkinannya itu hanya 1-2% aja yang bisa menjadi tuki. Jadi penyu sendiri itu punya itu kak, punya cara yang unik untuk kamuflase. Nah kan misalnya nih kak ya, di sini mereka bertelurnya di lubang ini ya kak. Nah itu cara uniknya penyu itu agar bisa mengelabui predator-predator yang ingin memakan telurnya. Itu penyu bisa 100 meter dari lubang ini itu membuat lubang lagi. Jadi predator itu ketipu gitu kak. Membuat jebakan. Iya, jadi dijebak gitu, berkamuflase namanya ya kak. Nah, jadi predator di sini tuh juga banyak sekali kak. Kalau nggak kita cepat-cepat ambil, itu biasanya sudah dimakan para predator. Padahal nanti yang berhasil menjadi tuki kita lepas lagi. Jadi kakak besok juga bisa misalnya menginap pulangnya besok ya. Itu jam 6 sampai jam 7 itu kakak bisa melakukan proses pelepasan tuki di Pantai Sukamade ini juga. Jadi nggak hanya melihat proses bertelurnya penyu, juga bisa melepas tuki nantinya pada pagi hari. Tadi kakak menuju Pantai Sukamade ini naik apa ya kak kalau boleh tahu? Sepeda motor. Oh, naik sepeda motor. Sepedanya sepeda ya kak, sepeda Metik. Oh, sepeda metik. Iya. Berhentinya pasti di Teluk Hijau ya, soalnya Iya. kan ya. Oh, iya, terus naik mobil off-road ya? Iya. Nah, iya kak, kenapa nggak mau tanya nih, kenapa sih kok jalannya nggak mau diperbaiki aja padahal? Kenapa tuh? Nah, jadi kalau di kawasan Taman Nasional itu emang jalannya itu nggak boleh diperbaikin kak, soalnya bisa mengganggu habitat hewan yang tinggal di sana. Jadi tetap dijaga keasliannya. Jika diperbaiki, maka banyak wisatawan yang lalu lalang gitu kak, yang pasti kan banyak ya yang datang. Nah, yang minat ke Pantai Sukamade ini sangat banyak, namun mereka pastikan berpikir 2 kali, jalannya jelek. Nah, adik ngantuk jadinya. Capek. Katanya suka menjelajah. Nah, saya lanjutin lagi ya kak. Nah, kalau misalnya jalannya diperbaiki bisa saja, tapi ya itu nanti mengganggu habitat yang ada di sekitar kawasan nasional ini gitu. Nah, Pantai Sukamade itu kan masuk ke kawasan nasional Meru Betiri juga, jadi ya itu dilindungi, maka dari itu jalannya tidak diperbaiki gitu kak. Jadi sampai kapan tuh nggak bakal diperbaiki ya? Ya nggak bakalan, karena kalau di Taman Nasional itu emang sengaja jalannya seperti itu, soalnya takutnya kalau diperbaikan seperti yang saya katakan tadi, banyak wisatawan kan yang lalu lalang, nanti bisa menebang pohon juga di kawasan Meru Betiri. Itu yang kita hindari. Selain dari emang di undang-undang itu sudah tertulis kak, kalau kawasan nasional itu tidak boleh dibangun bangunan apapun secara permanen. Jadi kalau misalnya ada gubuk-gubuknya ya seperti yang ada di situ kak, gubuknya itu ya dari kayu, bisa dilepas lagi, nggak boleh bangun apapun yang secara permanen. Namun kalau homestay itu kan sudah masuk ke kawasan wisata, maksudnya sudah bukan ke itu kak, nggak apa-apa. Jadi kalau homestaynya itu khusus homestay itu nggak apa-apa kak, dibangun permanen. Tapi kayak
kalau di dekat-dekat apa ya kayak pohon-pohon gitu nggak boleh. Jadi sudah ada pembagian kawasannya lah gitu. Nah, untuk di Pantai Sukamade ini apa ya Kak ya, kita sangat menjaga sekali. Tidak ada wisatawan yang yang langsung menuju ke pantai kita, itu tidak boleh Kak. Jadi harus ke kita dulu lapor dan harus didampingi oleh seorang eco guide. Jadi nggak semua orang bisa langsung masuk seperti pantai-pantai yang ada di Banyuwangi lainnya. Nggak. Jadi sangat ketat ya? Iya, sangat ketat sekali. Soalnya itu Kak, pada saat dulu itu kan banyak sekali ya Kak ya yang ambil telur penyu secara terus menerus, dan mereka ya gitu banyak sekali dah wisatawan yang nakal juga. Nah, untuk itu kenapa sih kok kita sangat-sangat menjaga, karena kan seperti kita ketahui ya Kak, penyu itu kan nggak di semua pantai ada, hanya pantai-pantai tertentu saja mereka mau mendarat. Jadi ya itu kita sangat menjaga, karena Sukamade ini juga salah satu pantai yang beruntung juga bisa didatangi penyu. Di Banyuwangi sendiri itu ada beberapa pantai, ada salah satunya ada di Alas Purwo juga ada, di Pantai Cemara Banyuwangi juga ada, tapi yang di Sukamade ini yang paling pertama dulu yang didatangi oleh penyu-penyu. Seperti apa ya Kak, Pantai Sukamade ini masuk ke dalam Triangle-nya Banyuwangi. Kenapa sih kok bisa dinamakan Diamond Triangle-nya Banyuwangi? Karena ini kalau kakak lihat di peta ya Kak ya, itu kawasan Sukamade, terus kawasan Jilen, sama kawasan Kawah Ijen tuh masuk ke bentuknya itu nanti segitiga Kak, membentuk segitiga. Nah, itu yang dinamakan segitiganya Banyuwangi, segitiga berlian, karena yang menghasilkan banyak wisatawan itu ya di segitiga berlian ini, sebelum adanya wisata-wisata yang lain yang ada di Banyuwangi. Jadi seperti itu ya Kak ya. Terus mungkin ada yang mau ditanyakan setelah saya bercerita panjang lebar, mungkin ada yang ditanyakan. Apa ya? Di sini juga itu Kak, nggak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh meninggalkan jejak apapun, karena ekoturism ya Kak, di sini menerapkan prinsip ekoturism. Jadi ya itu harus dijaga, benar-benar dijaga. Kalau adiknya lapar atau minum, nggak apa Dek, silakan dimakan dulu makanannya, nggak apa, sambil cerita, sambil menjelaskan, sambil makan. Mungkin ada informasi yang perlu dicatat, kakak catat aja, atau ingin tanyakan silakan ditanyakan aja ya Kak ya. Nah, nanti Kak rencananya itu nginapnya di homestay berapa hari Kak? Kurang lebih 1 hari lah ya. 1 hari, ya nggak apa-apa, 1 hari sudah cukup, bisa buat lihat bertelurnya penyu, dan juga bisa melepaskan tukik juga nantinya. Setelah ke Sukamade mau kemana Kakak? Masih ingin ke Kawah Ijen. Masih ingin berkeliling Iya, Banyuwangi ya. berkeliling Banyuwangi. Snorkeling juga. Soalnya belum pernah juga ke yang lain, wisata yang lain. Oh iya, terima kasih ya Kak sudah mau bersinggah di Pantai Sukamade ini. Iya. Padahal jalannya juga lumayan menantang ya. Nggak apa, yang penting tempatnya memuaskan. Alhamdulillah ya, di sini juga masih terus melakukan pengembangan ke depannya agar bisa dilirik wisatawan lagi. Kan sekarang juga corona ini ya Kak ya, ya sudah sangat sepi. Biasanya di sini juga yang datang ke sini itu biasanya turis-turis Kak. Bahkan mereka jalan dari Teluk Hijau yang jauhnya sangat jauh menuju Sukamade, mereka jalan loh Kak. Karena turis-turis itu lebih senang jalan daripada naik sepeda atau apa gitu. Jadi mereka jalan dari Teluk Hijau, dari pertama mereka Meru Betiri, masuk Meru Betiri, bahkan dari situ mereka ada yang jalan juga. Di sini tuh paling banyak itu emang wisatawan itu Kak, wisatawannya itu dari mancanegara. Jadi apakah perharinya dibatasin wisatawannya? kalau per hari dibatasin itu sebenarnya iya Kak, soalnya kan masuk ke kawasan taman nasional, jadi kita nggak bisa ambil berapa ratus wisatawan bisa masuk, itu nggak bisa Kak, mesti ada pembatasan. Soalnya takutnya semakin banyak wisatawan itu semakin habitat yang ada di sekitar taman nasional itu terganggu. Mereka itu kayak apa ya Kak, misalnya ada kera nih Kak ya, ada kera yang biasanya habitatnya ada di kalau kera ke jalan terus wisatawan ngasih makan kan sudah beda ya Kak ya, maksudnya
sudah beda, nanti kerahnya bisa nakal, bisa keterusan seperti itu. Jadi menghilangkan Kelestarian. iya kelestarian, Kealamian. iya kealamiannya juga hilang. Jadi Taman Nasional itu memang sangat-sangat perlu, Dijaga. iya sangat dijaga, sangat ketat juga. Mungkin sampai sini masih ada yang ditanyakan, mau ditanyakan atau apa? Di sini fasilitasnya ada toilet juga, ada ya ada homestay, ada di situ ada tempat informasi kalau kakak mau tahu. Nah nanti kita keliling juga kak ke itu tempat penangkaran dari proses bertelur. Kakak nanti bisa lihat, ada juga yang kalau kakak beruntung nanti kakak bisa lihat dari telur itu nanti penyunya itu naik kak. Jadi di situ tuh dikasih apa? Dikasih itu kak, kayak besi gitu. Nah itu di dalamnya itu dikasih telur-telur, jadi nanti ada pasirnya juga. Jadi di dalam itu dikasih pasir, telurnya itu ditaruh di dalam pasir itu. Jadi kalau menetas penyunya langsung naik. Besok bisa kita ambil, bisa kita lepaskan ke pantai seperti itu. Terus ada yang tanyakan kak? Belum ya. Kita jalan-jalan aja kak sambil lihat-lihat ya kak ya. Mari kak. Ini tuh masuk ke, ayo adik. Ini tuh masuk ke itu kak, ke namanya Desa Sarongan. Jadi di sini memang sulit sinyalnya, sulit banget. Jadi kalau mau cari sinyal itu ya kak, masyarakat di sini tuh bahkan ada yang mengerek HP-nya sampai ke atas. Jadi kayak bendera itu dierek baru dapat sinyal di Desa Sarongan ini. Masuk Kecamatan Pesanggaran di sini itu masih. Dusun Sarongan kak. Cuma tepatnya di pelosok ya. Iya, iya. Nah itu makanya beruntung banget ada penyu yang mau naik ke sini kak. Jadi wisatawan ada yang datang ke desa yang terpencil ini, bisa dibilang begitu. Kan nggak ada sinyal juga. Kalau wisatawan lokal kan kalau nggak ada sinyal kayak nggak betah gitu ya kak. Iya. Tapi kalau wisatawan mancanegara itu malah suka yang gini, katanya itu lebih apa ya, lebih dapat gitu, lebih dapat wisatanya itu lebih dapat, Feelnya lebih dapat. iya betul sekali kak. Kan niatnya untuk berwisata ya, bukan Iya. bermain sosial media. Betul sekali, tapi kan kalau wisatawan lokal kan kalau nggak Update, iya nggak update kan katanya nggak liburan. iya. Jadi padahal kan bisa besoknya lagi ya kak. Iya. Tapi kan kalau wisatawan lokal kan pingin cepet-cepet gitu kan. Iya, betul, pengen Adiknya ngantuk. Nanti lihat penyu ya. Suka penyu apa enggak? Suka. Oh suka. Mungkin oh iya kak, mungkin apa ya kak ya, nanti kalau misalnya menginap itu nanti banyak kerahnya juga kak di sekeliling. Tapi nggak nakal kok kak, ya itu seperti tadi itu kan Taman Nasional, jadi jangan dikasih makan ya kak nanti kerahnya, nggak boleh ngasih makan apapun yang ada di sini. Besok kita persiapan, kakak istirahat dulu sekarang, besok persiapan untuk melepas tukiknya juga ya. Nanti malam ketika ada penyu bertelur, saya akan mengabari kakak dan adik untuk melihat proses bertelurnya penyu. Ya. Mungkin cukup ini yang informasi yang dapat saya sampaikan kak. Terima kasih loh kak sudah mau berkunjung ke Pantai Sukamade ini. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kakak dan adik, juga bisa bermanfaat ke depannya. Kalau misalnya nanti kapan nih, kalau sudah corona hilang, bisa datang ke sini lagi. Ya, pasti. Bisa berkunjung lagi, bisa mungkin kalau nanti malam misalnya kakak nggak beruntung nggak lihat penyunya, bisa datang hari bulan-bulan yang biasanya penyu itu naik ke darat. Nanti bisa saya kabari, kontak saya kalau misalnya nanti malam tidak beruntung. Jadi kita tuh tidak bisa memastikan kak penyu itu nanti mendarat ke laut atau enggak, ke pantai atau enggak. Jadi ya gitu. Jadi beruntung-beruntungan, wisatawan yang lain juga gitu, beruntung-beruntungan. Iya, nggak setiap hari kok penyu itu. Jadi ada waktunya sendiri, dan kita juga nggak bisa menentukan waktu penyunya itu kapan, itu nggak bisa kak gitu. Mungkin informasi yang saya sampaikan ini saja. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu. Mungkin cukup.
Cukup. Sudah cukup. Ya, cukup. Terima kasih loh, terima kasih Sangat banyak jelas loh. sekali. Terima kasih banyak Iya. sudah berkunjung ke Pantai Sukamade ini. Semoga liburannya mengesankan, menyenangkan. Semoga betah di Banyuwangi ini, dan tetap jaga kesehatan ya Kak ya, karena sekarang ini virusnya sudah masuk gelombang kedua juga, Iya. jadi sangat rentan ya Kak ya. Iya. Tapi ya, alhamdulillah sudah ada vaksin juga, bisa menjaga imun kita juga. Tapi kalau apa ya Kak, kalau pola makan Kakak bisa dijaga dengan baik, insya Allah dia terhindar dari virus ini. Amin. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Itu Kak, apa apa ya, jadi ya itu tadi sudah Kak, itu tadi Kak, informasi yang dapat saya sampaikan di Pantai Sukamade ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Kak ya. Ya, sudah sangat jelas kok. Karena seperti karena manusia tidak luput dari salah dan dosa ya Kak. Iya. Ya Adik, dimaafkan nggak Dek kalau ada salah? Ya. Iya, ya Allah, lucu sekali adiknya ini ya. Umur berapa Adik? 12. 12. Oh, 12. Berarti masuk SMP ya sekarang ya? Ya. Semoga pinter ya. Ya. Bisa jadi tour guide juga ya ke depannya ya. Amin. Ya udah Kak, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.